Oke, kita masuk ke bab selanjutnya. Di bab ini tentang pengaplikasian energi bebas Gibbs. Jadi bakal membahas beberapa reaksi yang menggunakan energi bebas Gibbs. Oke, yang pertama disuruh menentukan berapa energi bebas Gibbs-nya yang ada di hidrolisis ATP, tapi diketahui dari reaksi dua ini. Jadi glukos plus ATP sama dengan menjadi glukos 6 fosfat plus ATP, sama glukos 6 fosfat menjadi glukos plus PI, inorganik fosfat. Jadi ini reaksinya tinggal ditambah aja ya, tinggal ditambah, terus delta G-nya dijumlah juga, jadinya dapatnya segini. Kalau misalnya reaksi mau dibalik, berarti nanti delta G-nya jadi kasih minus gitu. Jadi minusnya dari nilai yang dikasih di soal, kalau misalnya dia dibalik. Jadi karena ya yang ini glukos 6 fosfatnya dicoret karena di kiri sama di kanan ada, sama juga dengan glukosnya dicoret juga. Jadi sisanya adalah menjadi ATP menjadi ADP plus PI. Terus nomor 23. Ya, jadi ada hemosyanin. Ini reaksinya dia mengikat oksigen menjadi kompleks hemosyanin O2 dengan asumsi satu hemosyanin mengikat satu molekul oksigen ya. Jadi ini asumsi dari hemosyanin molekul supaya molekul oksigen gas. Diminta menentukan equilibriumnya, konstanta keseimbangannya. Jadi pakai rumus ini, jadi K sama dengan ini. Nah, buat yang fasa gas itu dia pakai ini ya, P atau apa namanya, partial pressure of oxygen. Dapatnya segini. Nah, jadi konstanta keseimbangan itu harusnya dia nggak ada satuan, karena dia itu berasal dari unit activity. Jadi harusnya konstanta keseimbangan itu sama dengan unit activity produk plus per unit activity of reaktan. Nah, unit activity itu nggak punya satuan, jadi nanti hasilnya itu bakal eh, nggak punya satuan. Tapi unit activity itu bakal dalam perhitungan kita itu didekati atau diaproksimasi dengan nilai eh, konsentrasi, dengan nilai kanan parsial, sehingga dia apa ya, punya satuan, tapi sebenarnya nggak punya satuan, tapi bisa ada satuannya karena berkaitan dengan asal usul rumusnya gitu. Nah, di sini karena ini molar-molar kecoret kan, berarti ini satuannya 1/ATM. Jadi dapat segini. Terus selanjutnya diminta menentukan standard free energy exchange when motion interacts with O2 aqueous. Nah, ini diminta menentukan uh, energi bebas Gibbs-nya, perubahan energi bebasnya ketika uh, hemosyaninnya itu reaksinya itu berinteraksi dengan O2 aki, bukan dengan gas. Jadi uh, kita perlu memodifikasi persamaan yang di awal ini, karena kan dapat dari gas ya. Jadi kita perlu menambahkan satu persamaan lagi, O2 aki menjadi gas. Uh, jadi ketika kita tambahkan persamaannya, gasnya bakal kecoret ya, O2 gasnya bakal kecoret, O2 akinya bakal tetap ada kayak gitu. Nah, kita udah tahu delta G yang di persamaan satu ini, yang atas ini, sehingga kita hanya perlu menghitung yang delta G yang ada di O2 aki menjadi gas ini. Jadi kayak gini. Jadi yang pertama
Itu kita balik dulu reaksinya. Jadi gas menjadi aki, jadi aqueous. Jadi delta G-nya itu adalah penjumlahan dari setiap perubahan yang dialami oleh O2 tersebut. Jadi dari gas menjadi aki, aki itu ada delta G-nya, lalu satu menjadi 0,3 atm ada Ag-nya. Kenapa satu? Karena dia dari atmosfer, kan, dari udara diubah partial pressure-nya menjadi 0,13. Jadi ada perubahan partial pressure di sana, ada delta G-nya. Terus ketika sudah menjadi aqueous, dia hmm, itu berubah gitu menjadi unit activity. Jadi ini unit activity. Jadi ada perubahan lagi sehingga ada delta G-nya juga. Nah, terus yang gas menjadi aqueous itu konsentrasinya kan sama. Jadi bisa dicoret aja. Jadi komponen pertama ini 0 nilainya. Yang komponen kedua ini tinggal masukin aja 0,3 per 1. Yang delta G yang ketiga ini uh, unit activity-nya 1, terus akinya 0,0117. Nah, akinya itu adalah solubilitas dari O2. Jadi sebelum diikat dengan hemocyanin, solubilitasnya dia itu kan 0,1117. Tapi ketika dia sudah apa ya, sudah siap untuk apa ya, dia sudah menjadi keadaan kompleks gitu, kompleks dengan hemocyaninnya, unit aktifnya bakal menjadi satu, sehingga uh, jadi kayak gini. Terus ketika dijumlah jadi 2,8 kilokalori, ini pakai R-nya yang satuan kalori. Terus, nah berarti karena dia 2,8 di sini, nah ketika ini kan berarti itu punyanya reaksi yang terbalik dari yang kita butuhkan, berarti dikasih minus, terus tinggal dijumlah jadinya segini, 3,6 kilokalori per mol. Kayak gitu. Terus yang 33, di jadi ada protein, dia dalam kondisi folded sama unfolded dalam kondisi kesetimbangan dengan protein itu namanya RNase ya, RNase A. Konsentrasi totalnya itu 2 kali 10⁴ molar. Lalu dikasih tahu fraksi yang unfoldednya berapa, isu yang berbeda. Terus ditanyakan hmm, delta K for folding of unfolding. Oke, kita lihat delta K-nya ya. Jadi pakai ini kayak gini. Terus ini dikasih tahu fraksinya berapa, di isu yang berbeda. Pakai rumus ini buat menentukan berapa delta H sama delta S ya. Oke, ya kan delta H sama delta S. Terus, nah karena kita punya cuma 2 titik ya, 2 titik aja, yang T50 derajat Celcius sama T100 derajat Celcius. Berarti ini tinggal pakai sistem persamaan dua variabel aja. Jadi kayak ada dua variabel kan yang kita butuhkan, data sama data S. Ada dua persamaan yang kita buat karena kita punya dua data, unfolding sama ya gitu. Jadi nanti uh, nggak perlu pakai regresi karena kalau misalnya datanya lebih dari dua gitu, 3 atau 4 atau lebih, berarti ini diselesaikan dengan cara regresi pakai kalkulator dengan ln k-nya itu y, satu pertanya itu x, nanti menyesuaikan gradien sama c-nya. Jadi kalau pakai ya dihitung manual gini ya, hmm, hmm, pakai kalkulator bisa sih, pakai sistem persamaan dua variabel ya. Jadi nanti dapatnya segini, delta H sama delta S-nya. Eh, belum aku hitung ya delta G-nya berapa. Delta G for unfolding of RNase at 37 derajat Celcius. Hmm. Delta G-nya udah diketahui ya.
Jadi buat yang itu delta T buat 37 derajat Celcius itu bakal jadi delta T buat 50 derajat Celcius di beda tuh cara ya. Kayaknya plus on enggak. Buat 37 tadi datanya enggak. Mau pakai ini ya, pakai persamaan yang sama ini 4,46. Nanti eh, masukkan aja data sama data S-nya, diinterpolasi buat dapat K-nya. Nanti kalau udah dapat K-nya, nanti dapat delta G-nya. Jadi kira-kira kayak begini. Ln K sama dengan 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 1 per 37 uh, 310 berarti ya. 24,9. Oke, kayak gitu. Ada minus. Jadi kayak gini. Bentar, hitung dulu. 10 ditambah 24,99. Jadi K sama dengan jadi delta G-nya nggak salah. Berarti ini pakai yang kalori. Berarti dapatnya segini. Data G buat 37 derajat Celcius. 3 ans minus enggak 11 jelek di sini. Enggak, tidak spontan. Oke. Ini dapat segitu buat 37 derajat Celcius.
Bagaimana dengan tentang referensi yang sekitar. Determine the value of Pranasa and estimates the conditions for the solution that are afforded. At the melting temperature, half of the protein unfolded, half are unfolded. Berarti K-nya sama dengan setengah. Nanti tinggal masukin juga ya. Nah, banget. Berarti eh, setengah sama dengan bentar. Berapa sih tadi? Oh, K itu sama U per F ya. Jadi half over berarti half over down. Berarti sama. Berarti satu. Jadi langkah sama dengan min delta H per R satu per T tambah delta S per F. Ini lingkaran standard state. Jadi ln 1 min 10 pangkat 4 1 per Tm plus 24,99 ini 0. Jadi Tm sama dengan 10, ini. Jadi ya baik. Oke, lanjut nomor 37. Distance ATP understand condition requires 7,7 kcal per mol. That is coupled to movement of 2 plus process dengan membran tadi. Kakak DPA differential. Oke, jadi reaksinya kayak gini. ADP plus PI itu ditambah 2 jadi ATP plus 2H plus inside. Jadi membentuk ATP itu berlangsung dengan memasukkan H plus dari luar ke dalam. Jadi ya, jadi harusnya ada perbedaan pH yang terjadi karena bentar. Jadi ADP plus PI itu kan reaksinya nggak favorable ya. Dia delta T-nya nggak spontan positif. Nah, berarti untuk bisa menjadi favorable berarti dia harus dikouple dengan
reaksi yang favorable. Nah, reaksi yang favorable itu hmm, berarti nggak ada, berarti yang terjadi secara alamiah, berarti yang terjadi secara spontan. Nah, salah satunya kalau misalnya dalam kasus ini kan dikabung dengan berubah apa ya, transport H plus. Nah, transport yang spontan itu salah satunya adalah difusi ya, difusi yang terjadi karena perbedaan konsentrasi. Jadi eh, dia tuh H plus di luar itu pasti lebih banyak daripada di dalam, sehingga ketika H plusnya masuk ke dalam itu terjadi secara eh, spontan. Nah, tapi oke, jadi pakai reaksi kayak oke, jadi karena mem- apa ya, kita membutuhkan pH difference. Jadi nanti data yang dibutuhkan di sini tuh reaksi dari transport H plusnya aja. Jadi tinggal dimasukin aja. Jadi oh ya 7, jadi 7,7 kilokal per mol itu adalah energi yang dihasilkan dari reaksi transport H plus. Jadi kita pakai delta G-nya juga dari reaksi transport H plus, bukan dari reaksi sintesis ATP ini. Itu terus ya ini tinggal dimasukin. Jadi ada pangkat 2 ya, karena koefisiennya 2 bisa dikeluarin gitu karena dia logaritma. Terus eh, karena kita mau menghubungkan antara ln kan logaritma di sini ya, logaritma natural. Kita mau ubah dia menjadi log karena log itu adalah log itu pH itu rumusnya pakai log gitu, bukan pakai ln. Jadi kita mau ubah ke log supaya kita dapat pH, data pH di sini. Nah, untuk mengubah jadi log itu pakai kita cek gitu ya, kayak pakai ini. Nah, ini sebenarnya bisa diganti dengan X. Jadi eh, kita umpamakan ln X sama ini. Nah, kita umpamakan ln X sama dengan B log X. Sehingga kita mau tahu nilai B-nya berapa. Nah, kalau kita cek ini ya, ternyata konversi dari ln menjadi log itu dengan dikali ln 10. Jadi tinggal masukin aja angkanya. Ini ada log 10, ln 10 di sini. Hmm, Terus kita buat kayak gini, kita masukin angkanya berapa, ini data gini masukin berapa, dapat delta pH-nya 2,8. Sama ya, dapat pH gini lebih tinggi. pH dalam lebih tinggi daripada pH luar. Iya, betul. Jadi eh, yang di dalam itu lebih sedikit H plusnya. Yang di luar itu lebih banyak, sehingga H plusnya secara spontan bakal masuk ke dalam. Terus yang nomor 40. Ini ada data osmotic pressure. Hmm, ya, jadi pakai pakai persamaan ini ya. Jadi tekanan osmosis itu sama dengan eh, RT C. Hmm, jadi kalau ini pakai rumus RT per V. Terus eh, nanti apa ya? RT NV itu kan jadi konsentrasi, tapi nanti kita itu
diketahuinya itu kan gram per mili. Jadi kita perlu menunjukkan massa di sini, per V, terus dibagi mR, terus ada RT. Ya, jadi nanti N itu sama dengan M per MR terus V ini. Jadi dapatnya dari sini kita dapat hubungan ini. Jadi M per V itu jadi konsentrasinya. Itu terus osmotic pressure itu dalam bentuk ketinggian ya, dalam ketinggian H2O. Jadi I-nya ini osmotic pressure-nya bakal dijadikan rho GH. Rho-nya itu pasti pakai yang air ya, karena osmotic pressure itu adalah osmotic pressure dalam ketinggian air gitu. Jadi yang pasti setara dengan air, tekanan yang dipunyai air dengan ketinggian segitu. Jadi nanti rho-nya pakai rho air. Terus jadi kalau kita ubah dia jadi kayak gini. H sama H sama C itu korelasinya kayak gini. Dengan C itu, nah karena C itu gram per 100 mili, jadi nanti bakal ada 100 di sini buat menyetarakan satuannya. Nah, ternyata setelah dibentuk di Excel ya, trended. Jadi kalau kita bentuk di persamaan garis linear, itu hubungan antara C sama P itu adalah ini 0,0771. Ini gradiennya ya. Jadi kalau Y-nya itu sama dengan H, terus X-nya sama dengan C, gradiennya itu ini 0,0771. Nah, nanti tinggal dimasukin aja. Jadi gradiennya itu RT per MR. Oke kan ini kan. Jadi tinggal ini, terus dapat MR-nya, tinggal diubah bentuknya. Oh ya, karena dia pakai CGS, satuan CGS centigram sen, centigram second. Jadi nanti semuanya dirubah jadi CGS di 1 joule sebenarnya 10,7, jadi R-nya bakal dikali 10,7. Terus ini percepatan gravitasinya juga 180, masukin aja angkanya sampai segini. Terus lanjut nomor 41. Nah, ini juga pakai X lah. Jadi hubungannya antara osmotic pressure dengan pH. Nah, kan kita diminta menentukan isoelectric point. Titik isoelektrik itu adalah ketika uh, kalau hubungan dengan kelarutan ya, kelarutan proteinnya itu paling rendah. Jadi uh, biasanya itu pH itu solubility. Nah, ini itu isoelektrik. Nah, di titik pH tersebut, ya jadi ketika solubilitas protein paling rendah itu adalah titik isoelektrik. Nah, di sini kita ada hubungannya, tapi kita dikasih datanya dengan osmotic pressure, bukan dengan solubilitas. Nah, itu ada hubungannya. Jadi osmotic pressure itu kan tekanan yang digunakan untuk mencegah pelarut pindah. Nah, kalau misalnya pelarutnya itu semakin pekat, berarti semakin susah untuk atau semakin besar osmotic pressure-nya karena ya rumus yang tadi ya, rumus osmotic pressure tadi itu kan ada C-nya kan di sini ada konsentrasinya. Jadi kalau semakin pekat larutannya berarti semakin besar osmotic pressure-nya. Lah kepekatan itu kan dipengaruhi sama kelarutannya. Jadi semakin larut proteinnya berarti semakin pekat larutannya. Berarti titik isoelektrik itu kan di titik ketika dia eh, menjadi padatan semua, berarti semakin tidak larut. Berarti titik ketika osmotic pressure-nya paling kecil. Jadi kalau kita eh, kita kasih di Excel, kita gambarkan nanti gambarnya kayak gini. Jadi C sama eh, P-nya itu bakal bentuk kayak gini. Nah, dia itu berubah. Kalau osmotic pressure itu di titik 0,8 ya. Kalau di grafik juga sama, di data juga sama di pH segini. Nah, ini tuh dia mengalami perubahan
osmotic pressure. Jadi kita bisa simpulkan titik S segini di pH 6,8.